ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه، نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudariku sekalian, Bapak Ibu sekalian, semoga Allah tabaraka wa taala selalu diberikan keberkahan dalam kehidupannya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini, Allah tabaraka wa taala masih terus melimpahkan berbagai macam nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat duduk hadir pada kajian online ini, kajian rutin kita yang membahas tentang kitab Al-Bahrul Ra'iq fi Zuhdi war Raqa'iq, kitab tentang tazkiyatun nafs, kitab tentang penyucian jiwa, pembersihan hati, karya dari Syekh Dr. Ahmad Farid hafizahullah taala. Kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah selalu berikan keikhlasan bagi diri kita dan ilmu yang bermanfaat kepada diri kita semua, ya Allah. Allahumma amin. Salam dan salam semoga tercurah kepada Rasulul Karim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahilian, dari zaman kebodohan, dari zaman keterasingan akan ilmu menuju zaman yang terang benderang akan ilmu syar'i, itu zaman as-sunnah. Masyarul muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah taala kita akan lanjutkan kajian kita, mabahas kita, yaitu tentang masalah az-zuhud. Setelah sudah kita bahas panjang lebar tentang zuhud, maknanya dan seterusnya, hari ini insyaallah taala kita akan bahas apa saja hal-hal yang bisa membantu kita untuk zuhud kepada dunia. Sebagaimana saya jelaskan ketika awal, bahwa zuhud ini kata para ulama letaknya di hati. Perhatikan baik-baik, saya ulang sedikit. Zuhud adalah letaknya di hati. Amalan hati. Jadi tidak ada pengaruhnya ketika seseorang banyak hartanya luar biasa, berarti dia nggak bisa zuhud. Itu salah. Kalau hartanya tersebut atau dunianya tersebut atau jabatannya tersebut tidak dia masukkan ke dalam hatinya, hanya di tangannya, maka dia bisa zuhud. Perhatikan baik-baik. Dan bisa jadi orang yang di luar sana yang tidak memiliki harta di tangannya, tapi di pikiran dan di hatinya selalu ada harta, ada dunia. Jadi nggak zuhud. Nah, jadi tentang masalah zuhud ini bukan 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 masalah ketika seseorang memiliki harta atau dunia atau jabatan apapun itu, tapi yang paling terpenting adalah bagaimana hatinya, tingkat ketergantungan hatinya, apakah kepada duniawi terus-menerus atau kepada ukhrawi. Karena itu sebagian ulama mengatakan tentang masalah zuhud, tarku ma yushghiluka 'anillah. Yang namanya zuhud kata sebagian ulama, di antara Abu Sulaiman ad-Darani menyebutkan meninggalkan segala sesuatu yang menyibukkan dirimu dari mengingat Allah tabaraka wa taala. Engkau tinggalkan itu. Segala sesuatu yang menjadikan dirimu tersibukkan dari mengingat Allah. Ketika seseorang misal gara-gara dia punya harta banyak yang luar biasa, menjadikan dirinya lupa dalam ibadah kepada Allah, lalai di dalam sholat mungkin misalnya, bahkan ibadahnya jauh dari Allah. Harta tersebut benar-benar apa? Membelitnya itu. Harta tersebut pada hakikatnya bala bagi dirinya. Nauzubillah min dzalik. Nah, perhatikan baik-baik tentang masalah ini. Tapi kalau ternyata ada seseorang yang memiliki harta di tangannya, bukan di hatinya. Harta itu di tangannya, bukan di hatinya. Sehingga ketika harta itu hilang, dia cari lagi. Karena itu harta di hati, di tangannya tersebut.
Di hatinya tidak lain tidak bukan adalah bagaimana saya dapatkan surga Allah, bagaimana saya dapatkan rahmat Allah. Salah satunya bisa jadi dengan hartanya, sehingga dia banyak bersedekah. Bahkan salah satu hobi yang luar biasa dia miliki adalah bersedekah kepada manusia, membantu orang, memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan, apapun itu. Ini hartanya bisa memasukkan dirinya ke dalam surga Allah Taala kalau seperti ini. Nah, perhatikan baik-baik. Karena itu, Imam Hasan Al-Basri rahimahullah taala pernah ditanya oleh seseorang, "Ma sirru zuhdika fid dunya?" Apa rahasia zuhudmu di dunia ini wahai Imam? Imam Hasan Al-Basri ditanya luar biasa Masya Allah. "Ma sirru zuhduka fid dunya?" Apa rahasia zuhudmu di dunia ini, terhadap dunia ini maksudnya? Apa rahasia zuhudmu terhadap dunia ini? Apa kata beliau? Beliau menyebutkan 4 hal yang menjadi 4 pokok luar biasa nih. Nah, 4 hal ini insya Allah Ta'ala bisa membantu diri kita untuk bersikap zuhud kepada dunia. Apa kata beliau? Yang pertama, alimta bi anna rizqi lan ya'khudhahu ghairi fatma'anna qalbi lahu. Allahu Akbar. Yang pertama kata beliau, aku yakin bahwa rizkiku tidak akan diambil oleh orang lain. Sehingga hatiku tenang dalam mencarinya. Haji, luar biasa ikhwan. Ya. Alimtu anna rizqi lan ya'khudhahu ghairi tatma'anna qalbi lahu. Aku yakin rizkiku ini nggak akan diambil orang lain. Rizki yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita nggak mungkin salah alamat. Betul ya? Sehingga manusia di atas muka bumi ini tidak akan mati, nggak akan wafat kecuali rizki memang sudah habis kan gitu. Maka Imam Hasan Al-Basri mengatakan salah satu tips agar zuhud terhadap dunia ini, yakinlah bahwa rizkimu itu sudah dijamin oleh Allah Azza wa Jalla. Fatma'anna qalbi lahu, sehingga hatiku tenang dalam mencarinya. Tenang, nggak nguyu, nggak mengambil sesuatu yang haram karena mungkin menganggap sesuatu yang halal ini kurang bagi dirinya. Enggak. Dia yakin apa yang Allah Azza wa Jalla takdirkan, rezekikan untuknya, itu pasti dapat bagi dirinya. Gak mungkin diambil orang lain. Dia hanya berkewajiban untuk berusaha dengan cara yang benar, berdoa kepada Allah, tawakal, selesai. Ini gitu. Hingga berapa banyak ini. Coba bayangkan ikhwan, ini gampang banget sebenarnya kaidah-kaidah seperti ini ya. Tapi itulah hebatnya syaitan dan hawa nafsu buruk kita yang selalu mengarahkan kepada keburukan. Sehingga bagaimana syaitan membisikkan kepada pikiran dan hati kita tentang kefakiran, miskin, ente nanti kalau nggak punya ini bahaya luar biasa dan seterusnya. Hingga hari seseorang mencari sesuatu yang haram di luar sana, na'udzubillah. Nggak yakin akan rezeki yang Allah Azza wa Jalla berikan kepadanya. Apa kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala? Bagaimana seorang manusia, bahkan seorang muslim bisa takut akan rezekinya kalau ketika di dalam rahim ibunya Allah jamin rezekinya itu padahal dia tidak berusaha mencarinya. Betul ya? Dalam rahim ibu kita kan nggak mencarinya, tapi Allah Azza wa Jalla kirimkan rezeki di dalam rahim ibu kita. Ketika kita keluar dari rahim ibu kita, takut akan rezeki kita, kata Ibnu Qayyim. Ini ajaban ujab. Ini sesuatu yang aneh bin ajaib, luar biasa, mengherankan dari manusia. Maka yakinlah subhanallah, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan tidak ada binatang yang melata pun di atas muka bumi ini kecuali rezeki sudah dijamin oleh Allah tabaraka wa taala. Maka yakini yang pertama ini, bahwa rezekiku tidak akan diambil oleh orang lain. Sehingga kita tenang dalam mencari. Yang kedua kata Imam Hasan Al-Basri, alimtu bi anna amali la yaqumu bihi ghairi fashtaghaltu bihi. Aku yakin bahwa amalku tidak akan diwakilkan oleh orang lain. Allahu Akbar. Amalku itu nggak bisa diwakilkan sama orang lain. Sehingga aku sendiri sibuk untuk beramal. Subhanallah. Dikembalikan nih. Aku yakin amalanku nggak mungkin bisa diwakilkan oleh orang lain. Coba wakilin anak sholat ya, wakilin anak puasa ya, wakilin anak zakat ya. Nggak bisa. Aku yakin bahwa amalku ini nggak mungkin diwakilkan oleh orang lain. Karena itu aku sibukkan diriku dengan amal itu. Subhanallah.
Aku sendiri menyibukkan diriku dengan apa? Dengan amal soleh tersebut yang tidak akan pernah mungkin bisa diwakilkan oleh orang lain. Allahu Akbar. Berarti sibukkan diri kita dengan apa? Dengan amal soleh. Sibukkan diri kita dengan iman dan amal soleh. Maka dunia ini insya Allah Ta'ala akan mengikut diri kita masing-masing. Ini luar biasa, Masya Allah. Dalam hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda apa? Man kanatid dunya hammahu, barang siapa yang dunia menjadi tujuan utamanya, ambisi terbesarnya, buka mata pagi hari yang dia pikirkan bagaimana dapatkan dunia. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ja'ala faqrahu baina ainaihi. Allah Azza wa Jalla akan jadikan kefakiran di depan kedua pelupuk mata kepalanya. Kefakiran, kemiskinan itu selalu di depan kedua pelupuk mata orang itu. Kalau di tujuan utamanya, ambisi terbesarnya adalah duniawi, bukan ukhrawi. Ja'ala faqrahu baina ainaihi. Kemudian apa? Wa farraqa alaihi amrahu. Allah akan cerai beraikan segala urusannya. Allahu Akbar. Bukan Allah mudahkan, malah Allah cerai beraikan segala urusannya. Allah persulit segala urusannya. Kalau di kepalanya urusan utamanya, ambisi terbesarnya, tujuan utamanya adalah duniawi. Walam ya'ti minad dunya illa ma qaddara lahu. Dan tidaklah dunia mendatanginya kecuali yang telah ditakdirkan untuknya. Seadanya saja. Lanjutannya apa? Wa man kanatil akhiratu niyyatuhu aw hammuhu. Barang siapa yang akhirat menjadi tujuan utamanya, ambisi terbesarnya, ya, akhirat menjadi tujuan utamanya. Buka mata pagi hari yang dia pikirkan, bagaimana saya bertakwa kepada Allah hari ini. Bagaimana saya dapatkan surga Allah hari ini. Bagaimana amal-amal saleh saya agar ikhlas diterima oleh Allah Azza wa Jalla hari ini. Bukan berarti meninggalkan dunia, tidak. Tapi tujuan utama, perhatikan kata-kata ini. Ambisi terbesarnya itu akhirat, bukan duniawi. Maka apa kata Nabi SAW? Ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Allah akan masukkan kecukupan, kekayaan dalam hati orang tersebut. Wa jama'a lahu syamlahu. Allah akan satukan segala urusannya. Allah yang mudahkan itu segala urusannya. Wa atathu dunya wa hiya raghimah. Dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan tunduk atau hina. Allahu Akbar. Luar biasa, Masya Allah. Nah, ini luar biasa penting tentang masalah ini. Maka yakinlah bahwa amalan kita, amal saleh kita nggak bisa diwakilkan oleh orang lain. Maka sibukkan diri kita dengan amal saleh tersebut. Yang ketiga kata Imam Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala, alimtu anna Allah muttali'un alayya fastahyaitu an uqabilahu ala ma'siyah. Aku yakin bahwa Allah Azza wa Jalla selalu mengawasi diriku. Aku yakin ini muraqabah yang luar biasa. Aku yakin bahwa Allah Azza wa Jalla selalu mengawasi diriku. Hingga aku malu. Ketika Allah Azza wa Jalla mengawasiku, aku dalam keadaan bermaksiat kepadanya. Allahu Akbar. Allahu Akbar, luar biasa. Aku malu kepada Allah Azza wa Jalla ketika aku diawasi oleh Allah, dilihat oleh Allah, kemudian apa? Aku dalam keadaan bermaksiat kepada Allah. Salah satunya dalam masalah apa? Harta. Betul. Mengambil sesuatu yang haram. Karena saya lihat subhanallah banyak orang ibadah luar biasa, tapi untuk masalah mencari harta hilang tuh agamanya. Hilang agamanya. A'udzubillahi min dzalik ini. Ajabul ujab ini benar-benar aneh bin ajaib ini. Ibadah luar biasa yang wajib bahkan yang sunnah luar biasa. Tapi ngambil sogokan diambil juga. Ambil suapan diambil juga suap. Gitu. Saya habis pikir ya subhanallah, dari mana asar dari ibadah nih? Mana pengaruh dari ibadahnya tuh? Harusnya ibadah tersebut contohnya salat. Tahsya 'anil inna salata apa? Subhanallah. Tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu akan mencegah seseorang dari perbuatan keburukan dan kemungkaran. Berarti kalau dia sholat, bahkan amal soleh yang lain, tapi di lain pihak masih berbuat buruk, maksiat, dosa, dan itu terus menerus, bahkan sudah diingatkan masih begitu juga, nggak ada bedanya, hati-hati. Jangan-jangan sholatnya nggak masuk ke hatinya. Jangan-jangan amal solehnya hanya dikerjakan di badannya, nggak masuk ke hatinya. Jangan-jangan nggak ikhlas, jangan-jangan salah ketika dia melakukan itu. Gitu.
Karena harusnya ketika dia beribadah kepada Allah, ibadah itu harusnya mencegah dirinya dari perbuatan keburukan, kan gitu. Ini orang yang korupsi, menerima suap ini seterusnya. Banyak dari mereka orang yang beribadah loh, nggak main-main. Ada yang salah berarti di situ. Salah satu masalah zuhud kepada dunia yang salah berarti. Aku meyakini bahwa Allah Azza wa Jalla selalu mengawasi diriku, kata Imam Hasan al-Basri. Hingga aku malu ketika aku dalam pengawasannya, aku berbuat kemaksiatan kepada Allah. Subhanallah. Ini yang ketiga. Yang keempat, alimtu annal mauta yantaziruni fa'adattu zad liliqa'illah. Subhanallah. Aku yakin bahwa kematian itu menungguku, menantiku. Al-maut, kematian itu selalu menungguku, selalu menanti diriku. Maka aku siapkan bekalku untuk bertemu dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Fa'adattu zad liqa'illah. Allahu akbar. Maka aku siapkan bekal untuk bertemu dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini 4 yang disebutkan Imam Hasan al-Basri ini luar biasa nih. Kalau benar-benar kita praktekkan 4 hal ini dalam kehidupan kita, bahagia dunia akhirat kita insya Allah. Coba bayangkan, luar biasa. Dan ini zuhud semua nih. Ini kiat untuk zuhud nih, hal yang membantu kita untuk zuhud luar biasa. Yakin rizki yang Allah Azza wa Jalla berikan ke kita nggak akan ketukar. Pasti Allah Azza wa Jalla akan berikan kepada diri kita. Nggak mungkin diambil orang lain. Maka tenang diri kita dengan itu, masalah dunia. Tinggal kita berusaha dengan cara yang benar, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, tawakal, selesai. Kan gitu. Nggak pernah mengambil yang haram, nggak pernah melakukan sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Kemudian yakin amal saleh saya ini nih adalah amal saleh yang akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Azza wa Jalla dan nggak bisa diwakili sama sekali. Nggak bisa diwakili sama sekali. Amal saleh saya akan dipertanggungjawabkan. Bahkan amal perbuatan saya akan dipertanggungjawabkan oleh Allah. Baik amal saleh atau amal buruk kan juga. Amal saleh tersebut nggak mungkin bisa dipertanggungjawabkan. Nggak mungkin bisa diwakilkan. Sehingga aku menyibukkan diriku dengan beramal saleh tersebut. Nah, ini zuhud yang tadi itu. Meninggalkan segala sesuatu yang bisa menyibukkan dirinya dari mengingat Allah. Ada salah satu ibadah kepada Allah Subhanahu. Yang ketiga, aku yakin bahwa Allah Azza wa Jalla selalu mengawasi diriku. Sehingga aku malu ketika Allah mengawasi diriku, aku dalam pengawasan Allah aku berbuat maksiat. Ini zuhud sekali lagi. Luar biasa. Dan aku yakin kematian menanti diriku sehingga aku menyiapkan bekal untuk bertemu dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau ini kita bisa lakukan dalam kehidupan kita, ikhwan, insyaallah ta'ala kita akan bahagia di dunia akhirat. 4 ini luar biasa, Masya Allah. Nah, ini disebutkan oleh Imam Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala. Kemudian ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, selain 4 ini apa lagi, ikhwan? Hal-hal yang bisa membantu diri kita untuk zuhud. Berarti tadi 4 hal, bisa nomor 1, 2, 3, 4 mungkin ya. Ya, berarti sekarang yang kelima insya Allah. Hendaklah seorang muslim memahami bahwa dunia ini hanya sebentar dan lenyap. Yang kelima, hendaklah seorang muslim memahami tentang hakikat dunia intinya sebenarnya. Apa hakikat dunia ini? Banyak hakikat dunia. Sementara, sebentar, akan hilang, lenyap, bayangan, khayalan, permainan, perhiasan. Nah, ini yang kelima nih. Hendaklah seorang muslim memahami tentang hakikat dunia. Apa saja hakikat dunia? Banyak Allah sebutkan. Salah satunya Allah berfirman di dalam surat Al-Hadid, surat 57 ayat ke-20. Ayat ini ayat yang sangat luar biasa. Surah Al-Hadid surah 57 ayat ke-20. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "I'lamu annama al-hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinah." Ketahuilah wahai manusia. Berilmulah wahai manusia, annama, sesungguhnya hanya. Ya. Allah memulai ayat ini dengan fi'il amr, kalimat perintah. Kalimat apa? Perintah. Berarti al-amru lil wujub, perintah menunjukkan apa? Kewajiban. Ketahuilah wahai manusia.
berilmulah wahai manusia. Bahkan sebagian ulama ada yang menafsirkan yakinlah wahai manusia. Dari kata-kata ilamu ini. Annama, kita sering belajar annama untuk apa? Uslubul hasr awil ikhtisas. Gaya bahasa Arab untuk mengkhususkan sesuatu atau menyempitkan sesuatu. Artinya sesungguhnya hanyalah. Lihat di depan ada fi'il amr, kalimat perintah. Selanjutnya Allah selipkan uslubul hasr awil ikhtisas, gaya bahasa Arab untuk mengkhususkan atau menyempitkan sesuatu. Ketahuilah wahai manusia, berilmulah wahai manusia, sesungguhnya kehidupan dunia hanya ini. Subhanallah, Allah ingin sebutkan dalam ayat ini ada 5 paling tidak hakikat kehidupan dunia. Yang pertama apa? La'ibun, permainan. Allahu akbar. Permainan. Seseorang yang sedang bermain pasti akan yang kedua lanjutannya. Lahun, melalaikan. Anak kita lagi main lalai biasanya tuh. Betul ya? Lagi main PS misal, atau lagi main apalah, main sepeda di luar kan gitu. Biasanya lalai akan kewajibannya, betul? Lupa makan, lupa mandi, lupa sholat, lupa ini, lupa ngerjain PR kan gitu. Sama seperti manusia ketika sedang asyik bermain dengan dunianya, biasanya dia lupa kewajibannya untuk apa di atas muka bumi ini. Lupa kewajibannya untuk beribadah kepada Allah Taala di atas muka bumi ini. Perhatikan baik-baik nih, kawan. Makanya Allah lanjutkan la'ibun wa lahun, permainan melalaikan. Lahun itu sesuatu yang melalaikan dari kewajiban gitu. Bisa diartikan sendahulu juga dan seterusnya. Wazinah, perhiasan. Ketika pertama kali melihat, menyilaukan mata kita luar biasa. Lihat emas, zamrud, permata, berlian, wah luar biasa, betul ya. Tapi lama kelamaan apa? Bosan. Itu dunia. Melihat pertama kali istana yang hebat, bagus, megah, luar biasa, rumah yang indah, mobil yang mewah, kendaraan yang hebat, jam yang mungkin mahal. Pertama kali menyilaukan mata kita. Betul ya? Tapi lama kelamaan apa? Bosan. Itu dunia. Zina, perhiasan. Bosan. Ada masa waktunya ketika seseorang menikmatinya, ada masa waktunya ketika seseorang bosan. Jadi itu bedanya dengan akhirat. Nggak ada bosan. Sholat kita setiap hari baca Al-Fatihah. Pernah bosan? Bahaya kalau bosan. Ruqyah coba untuk kalau bosan. Insya Allah nggak bosan. Betul ya? Setiap hari kita baca Al-Fatihah, bahkan setiap hari kita dengar imam membaca Al-Fatihah ketika dalam salat berjamaah mungkin nggak bosan. Setiap hari baca Quran, setiap hari dengar Quran, insya Allah nggak bosan. Setiap hari melakukan ibadah kepada Allah, insya Allah nggak bosan. Gitu. Itu akhirat. Wa tafakhurun bainakum, saling berbangga di antara kalian. Tafakhur, saling berbangga, saling bermegah-megahan di antara kalian. Itu dunia sih gitu. Mobilku bagus, rumahku baru, anakku sudah jadi dokter ini, wah, itu isinya dunia. Allahu Akbar, saling berbangga dan bermegah-megahan di antara kalian. Wa takatsurun fil amwali wal aulad, dan saling memperbanyak. Bapak sebutkan di sini 2 memperbanyaknya, harta dan anak. Bukan berarti nggak boleh memperbanyak harta dan anak, tidak. Ini kita tuh bersama di antara sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperbanyak keturunan, betul ya? Tapi Allah Azza wa Jalla dalam ayat ini hanya ingin menyebutkan hakikat dunia cuma ini loh. Memperbanyak. Ini 5 berarti, betul ya? Permainan, melalaikan, perhiasan, berbangga di antara kalian, megah-megah di antara kalian, memperbanyak sesuatu. Salah satu memperbanyak anak ataupun harta. Subhanallah. Kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama. Sebagaimana air hujan yang turun. Ketika air hujan itu turun, menumbuhkan tanaman yang hijau, yang subur. Para petani ketika melihatnya takjub dengan tanaman tersebut, tapi nggak lama. Tanaman tersebut menguning, hancur. Ya, itu dia. Itu dunia tuh. Gak lama. Lagi hijau, bagus, luar biasa. Tiba-tiba menguning, hancur. Dunia. Wafil akhirah. Dan di akhirat hanya ada 2. Azabun syadid. Wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Azab yang sangat keras berupa neraka Allah. Dan ampunan dan juga rahmat Allah Azza wa Jalla berupa surga Allah. Hanya 2. Gak ada ketiga. Di ujung ayat Allah mengulang lagi. Wa man hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia kecuali hanya kesenangan yang menipu, fata morgana. Allahu Akbar.
Lihat ikhwan, ini ayat ini saya sering katakan apa? Kalau bisa dihafal, kalau hati kita sedang muyul-muyulnya cinta-cintanya kepada dunia, sering-sering baca ayat ini. Sering-sering baca ayat ini, subhanallah. Allahu Akbar. Karena menjelaskan tentang hakikat dunia yang luar biasa. Dan selain ayat ini banyak luar biasa yang lainnya. Contoh Rasulullah SAW bersabda apa? Di dalam surat Al-Anbiya ayat ke-35. Surah 21 Al-Anbiya ayat ke-35. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Dan kami pasti akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai ujian, fitnah, cobaan. Dan kepada kami kalian pasti akan dikembalikan. Ya. Dalam ayat ini juga kata para ulama menunjukkan tentang hakikat dunia. Apa? Ada dua hakikat dunia dalam ini. Yang pertama, dunia itu pasti berakhir. Antara dua, jatah usia kita habis di atas muka bumi ini sehingga kita meninggalkan dunia duluan, meninggal dunia berarti kita, atau dunia ini Allah hancurkan nanti di hari kiamat. Selesai, pasti berakhir. Beda sama akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu jelas lebih baik dan lebih kekal, jelas. Nah, yang kedua hakikat dunia dalam ayat ini apa? Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dunia itu berputar. Kadang di atas, kadang di bawah. Kadang dapat nikmat, kadang dapat ujian. Kadang tertawa, kadang menangis. Kadang tersenyum, kadang kemudian apa? Bersedih. Itu duniawi itu. Itu dunia isinya terus selalu berputar. Kami menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan. Keburukan di situ sesuatu yang manusia nggak suka, sakit, kesulitan hidup, waktu yang sempit kan gitu. Wal khair, dan khair kebaikan. Apa kebaikan? Sesuatu yang manusia suka ketika dapat sehat, kekayaan, kenikmatan hidup, waktu yang luang. Dua-duanya apa kata Allah? Fitnatan, fitnah, ujian, cobaan. Wa ilaina turja'un, dan kepada kami kalian pasti akan dikembalikan. Ya. Ini hakikat dunia selanjutnya. Dunia pasti berakhir dan berputar. Maka jangan stres berlebihan kepada dunia, ya kawan. Ada orang ketemu saya dulu, Ustaz, dunia ini crowded, Ustaz. Kenapa ente bisa ngomong seperti itu? Cuman gara-gara diberikan ujian dikit dunia, mesti kenapa? Karena nggak kembali ke Allah. Di kepalanya tujuan utamanya apa? Duniawi, nggak pernah ibadah, lupa ibadah kepada Allah kan gitu. Seorang muslim itu stresnya harusnya bukan masalah duniawi. Stres itu masalah ukhrawi harusnya kan gitu. Maksud stres masalah ukhrawi apa? Bagaimana nasib saya di akhirat kan gitu. Apakah amal saya diterima oleh Allah Azza wa Jalla? Bagaimana saya ditimbang nanti di hari akhirat? Bagaimana saya dihisab oleh Allah? Bagaimana saya mendapatkan kematian husnul khatimah atau su'ul khatimah? Bagaimana saya dimasukkan ke alam kubur dapat nikmat atau siksa kubur? Itu yang harus dipikirkan di kepalanya, ikhwan. Bukan duniawi terus nggak ada uang, nggak ada ini dan seterusnya kan gitu. Bukan berarti nggak boleh nih ikhwan ya. Tapi seringnya manusia tentang masalah stresnya itu sampai depresi bro, itu masalah duniawi. Masalah duniawi luar biasa. Dan subhanallah, mana saya duduk sama beberapa orang tua santri, subhanallah, yang sangat luar biasa bagus ya Masya Allah. Orang tua ini ngumpul, membuat satu program untuk para pemuda dan pemudi terutama. Pemuda dan pemudi. Kenapa? Karena jauhnya mereka dari agama Allah Azza wa Jalla. Pemuda dan pemudi ini, jadi mereka care kepada anak-anak mereka. Saking cepatnya dunia ini luar biasa berputar, apalagi dengan dunia maya yang luar biasa. Tiba-tiba anaknya ada yang jadi agnostik, kan agnostik, nggak percaya agama. Ada yang jadi ateis, naudzubillah, nggak percaya Tuhan. Jauhnya dari agama. Bahkan subhanallah, pemerintah pun sudah mulai konsep tentang masalah ini. Sehingga di anak SD sekalipun itu ada tentang masalah apa? Semacam survei angket gitu tentang masalah kejiwaan. Kenapa? Karena ternyata banyak gangguan jiwa di anak SD. Anak SD, bayangkan subhanallah. Yang notabene senang main kan itu. Kenapa? Jauh dari agama Allah Azza wa Jalla. Salah pendidikan bisa jadi dari orang tuanya dan seterusnya. Di kepalanya dimasukkan dunia, dunia, dan dunia. Dan agama ini sangat solutif ya. Memberikan solusi dari segala permasalahan kita insya Allah. Dengan syarat kita
benar-benar kembali kepada agama ini, kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, jadi hendaklah seorang muslim memahami tentang hakikat dunia. Sehingga dia tahu bagaimana bersikap yang benar kepada dunia. Kalau dia sudah tahu hakikat dunia yang benar, yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, Rasul sebutkan dalam As-Sunnah, sehingga dia bisa mengetahui, oh kalau gitu apa yang harus saya lakukan kepada dunia? Bagaimana saya bermuamalah yang benar kepada dunia ini? Nggak salah dalam bermuamalah kepada dunia. Yang keenam, di antara hal-hal yang bisa membantu kita untuk zuhud kepada dunia, sebaliknya tadi berarti, hendaklah seorang muslim memahami bahwa di belakang dunia ini ada negeri kehidupan yang lebih besar, lebih agung, lebih kekal, yaitu negeri akhirat. Ini yang kedua, yang ke enam ya. Yang keenam. Hendaklah seorang muslim memahami di belakang dunia ini ada negeri yang lebih kekal, yaitu negeri akhirat. Allahu Akbar. Negeri akhirat. Ini yang menjadi tujuan inti para nabi dan rasul. Ini yang menjadi tujuan inti orang-orang saleh terdahulu. Ini yang menjadi tujuan inti para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Ini yang menjadi tujuan inti para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama terdahulu. Itu apa? Bagaimana saya bahagia di akhirat. Bagaimana saya dapatkan surga Allah tabaraka wa ta'ala. Karena bandingannya nggak sama sekali, nggak jauh banget, luar biasa antara akhirat dan dunia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Muslim, wallahi mad dunya fil akhirah illa mithlu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu hadhihi wa asyara Yahya bis sabbabah fil yammi falyanzur bima tarji'. Demi Allah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah dunia dibandingkan dengan akhirat kecuali laksana seseorang di antara kalian yang mencelupkan jarinya ini. Dia mengisyaratkan, yang menjadi rawi ini Yahya bin Sa'id, dia mengisyaratkan jari telunjuknya ke sungai. Jadi tidaklah dunia ini dibandingkan akhirat kecuali seperti seseorang yang mencelupkan jarinya ke sungai, bahkan ke lautan. Falyanzur bima tarji', maka lihatlah apa yang dibawa oleh jarinya tersebut. Yang dibawa oleh jarinya hanya air yang dikit, betul ya, hanya menetes mungkin. Sedangkan akhirat yang air sungainya atau air lautnya tersebut. Bayangkan, luar biasa, nggak main-main. Bagaimana perbandingan yang sangat luar biasa jauhnya antara dunia dengan akhirat. Sehingga ketika seseorang memahami dengan benar kalau di belakang dunia ini ada alam yang lebih kekal, lebih nikmat, lebih dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla, luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman dalam hadis qudsi apa? A'dadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Aku, kata Allah Azza wa Jalla, menyiapkan kepada hamba-hambaku yang saleh kenikmatan yang tidak pernah dilihat kedua mata. Kenikmatan yang tidak pernah terlintas di telinga ini nih suaranya. Bahkan kenikmatan yang tidak pernah terbetik dalam hati manusia. Saking indahnya surga. Allahu Akbar. Jadi kalau kita lihat pemandangan yang luar biasa, saking sangat indah di atas muka bumi ini, nggak ada apa-apanya itu sama surga Allah Azza wa Jalla. Sekecil sepersennya nggak ada tuh tentang masalah apa? Surga Allah indah. Kita mendengar suara yang sangat merdu di atas muka bumi ini, nggak ada apa-apanya suara yang merdu itu dengan suara di surga nanti. Bahkan kalau kita membayangkan, ini nggak boleh pada sikapnya. Seandainya terbetik membayangkan, oh indahnya begini, nggak akan sampai itu. Saking indahnya surga. Allahu Akbar. Subhanallah. Nah, lihat. Maka hendaklah seorang muslim benar-benar memahami bahwa akhirat itu tujuan utama kita. Bahwa surga itu tujuan utama kita. Di belakang dunia ini ada alam yang lebih kekal, lebih baik, lebih agung, lebih mulia. Dan itu dijanjikan bagi setiap muslim dan muslimah. Karena itu kampung halaman asli kita, itu akhirat Allah, surga Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi setiap ada bisikan syaitan atau mungkin bisikan hawa nafsu kita untuk berbuat kedurhakaan, mengambil sesuatu yang haram mungkin di atas muka bumi ini, ingat, jangan-jangan yang haram ini bisa menghalangi saya untuk dapatkan surga Allah. Nggak mau saya. Itu harus seorang muslim.
Itu harusnya subhanallah. Benar-benar dia memahami apa tentang hakikat kehidupan akhirat itu yang sangat luar biasa nikmat dan indah. Dan itu semua tidak bisa didapatkan dengan harga yang murah. Itu semua tidak bisa didapatkan dengan usaha yang cuma enak-enakan, leha-leha, nggak bisa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ala inna sil'atallahi ghaliyah." Ketahuilah, barang dagangan Allah ini mahal. Ala inna sil'atallahil jannah. Ketahuilah, barang dagangan Allah ini surga Allah Azza wa Jalla. Yang bisa didapat dengan effort yang maksimal, yang bisa didapat dengan usaha yang maksimal luar biasa. Bangun di tengah malam, sedekah dengan harta kita, sibukkan diri kita dengan ilmu agama, dengan amal saleh, takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Siang malam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Baru Allah kasih itu ya. Kalau untuk ngejar dunia saja, coba orang ngejar cita-citanya masalah dunia lah. Jadi apa? Pilot, insinyur, dokter, apapun itu. Belajar mati-matian luar biasa, datang ke kampus mungkin siang malam, hujan, tetap apa? Tetap di terobos hujan tersebut kan gitu. Agar dapatkan apa? Agar dapatkan cita-citanya di dunia itu gitu. Silahkan selama itu halal. Kok itu tidak kita lakukan ketika ngajar surga Allah? Itu yang jadi pertanyaan besar, Rifan. Kenapa effort yang seperti itu, usaha yang maksimal seperti itu, tidak kita praktikkan ketika kita ngejar surga Allah Azza wa Jalla? Makanya kalau kita lihat bagaimana kisah-kisah para ulama salaf terdahulu, orang-orang salaf terdahulu, dalam masalah mereka beribadah, beramal soleh, nuntut ilmu, contohnya, wah, bingung kita luar biasa benar-benar. Kenapa? Karena benar-benar mereka telah memahami, ini akhirat saya nih, saya harus kejar ini. Ini akhirat saya, saya harus mati-matian mengejarnya. Allah Azza wa Jalla telah berikan taufik kepada dalam hati mereka para ulama salaf untuk benar-benar mencintai akhirat dan surga itu luar biasa. Ini menjadikan mereka berusaha luar biasa dalam apa? Dalam beramal saleh. Lihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Orang yang sudah dijamin surga, bahkan surga yang paling tinggi. Orang yang dijamin bahwa dosa yang lalu yang akan datang diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Salat malamnya nggak kuat kita. Kita ikut nggak kuat, sahabat aja ikut nggak kuat. Abdullah bin Abbas ikut nggak kuat, sahabat yang lain sebagian ikut nggak kuat. Salat malamnya Nabi, baca surat Al-Baqarah, baca surat An-Nisa, baca surat Ali Imran. Siapa yang kuat coba? Itu manusia yang pasti dapat surga tuh, ikhwan. Bayangkan. Tapi itu hebatnya tuh orang yang bertakwa. Semakin bertakwa semakin takut kepada Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya orang yang punya rasa takut kepada Allah hanya para ulama. Itu orang-orang apa? Yang berilmu tentang ilmu agama Allah. Berarti semakin berilmu tentang ilmu agama, harusnya semakin takut kepada Allah. Semakin berilmu tentang ilmu agama, semakin membesarkan akhirat dan mengecilkan dunia. Bukan sebaliknya. Saya lihat banyak orang yang ngaji masalah dunia, dibesarin luar biasa, akhiratnya malah kecilin. Salah ini. Bagaimana kemudian ini bisa dikatakan ilmu yang bermanfaat? Harus ilmu yang bermanfaat menjadikan dirinya memandang akhirat itu besar, dunia itu kecil. Sehingga mencari akhirat itu luar biasa, mati-matian mencari akhiratnya, mencari dunianya silahkan. Tapi enggak. Tapi apa? Tidak seperti mencari akhirat. Ini kan enggak kebalikan, mencari dunianya mati-matian luar biasa, cari dunia sikut-sikutan, betul ya? Cari akhirat tunjuk-tunjukkan. Dari dunia coba, wah sikut-sikutan, pokoknya ana dulu, ana dulu. Mau ikut saudara kita kanan kiri kita halal haram gak ada urusan. Yang penting saya dapatkan dunia. Akhirat tunjuk-tunjukkan. Ente dulu deh, ente dulu deh. Sedekah ente dulu deh. Kan gitu ya? Allahu Akbar. Subhanallah. Hendaklah seorang muslim memahami bahwa di belakangnya ada negeri akhirat yang lebih kekal, lebih agung, lebih mulia. Subhanallah. Yang ketujuh, di antara hal-hal yang bisa membantu kita untuk zuhud kata para ulama, al-ikthar min dzikril maut wad daril akhirah. Sering mengingat kematian dan negeri akhirat. Allahu Akbar. Sering mengingat kematian dan juga negeri akhirat atau alam akhirat.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aktsiru min dzikri hadhihi ladzat." Perbanyaklah kalian mengingat pemutus atau penghancur kelezatan. Apa itu? Al-maut, kematian. Kematian. Orang-orang yang sering mengingat kematian, Allah Azza wa Jalla akan anugerahi banyak sekali keutamaan bagi hidupnya, bagi dirinya. Salah satu imam Ad-Daqqaq rahimahullah taala berkata, "Man aktsara min dzikril maut ukrima bi thalatha." Barang siapa yang sering mengingat kematian, maka dia akan dianugerahi, dimuliakan dengan tiga perkara. Apa saja itu? Ta'jilut taubah yang pertama. Dia akan senantiasa kembali kepada Allah dengan taubatnya kepada Allah. Karena dia nggak tahu kapan dia mati. Yang kedua, nasyatun fil ibadah, rajin, giat ibadahnya kepada Allah Azza wa Jalla dia. Zuhud sih, boleh. Kemudian apa? Wa qana'atul qalbi, dan hati yang qanaah, hati yang selalu menerima, ridha akan pemberian Allah Azza wa Jalla tentang masalah dunia ini. Allahu akbar. Sebaliknya, wa man nasiyal maut 'uqiba bi thalatha. Barang siapa yang lupa akan kematian, maka dia akan dihukum dengan tiga perkara pula. Sebaliknya yang tadi. Yang pertama, taswifut taubah, dia akan menunda-nunda taubat. Anti gampang, masih muda, masih kaya, masih kuat, kematian datang kepadanya, habis selesai. Tidak ada waktu untuk kembali kepada Allah dengan taubat dan istighfar. Dan udah taubat. Kalau orang sudah seperti ini pasti apa? Watakasal fil ibadah. Malas pasti ibadah. Malas pasti berbekal untuk alam akhirat. Kemudian yang ketiga, wa'adamu qana'atil qalbi, wa'adamu ridha al-qana'ah al-qalb. Dan nggak ada tuh keridhaan, qanaah dalam hati, nggak ada. Walaupun dia dapatkan hari itu nikmat duniawi luar biasa banyaknya, nggak ada hatinya kemudian bersyukur kepada Allah. Nggak ada lisannya memuji dan memuja Allah tabaraka wa ta'ala. Selalu merasa kurang akan dunia. Selalu merasa butuh kepada dunia, bukan kepada Allah. Subhanallah, lihat. Al-ikthar min dzikril maut wad darul akhir. Yang sudah kita bahas panjang lebar kemarin ya. Bagaimana tentang alam akhirat tadi, dimulai dari kematian, al-maut, kemudian masuk ke alam kubur, masuk ke dia, kemudian ke dibangkitkan, yaumul ba'ats, hari kebangkitan, kemudian mahsyar dikumpulkan, kemudian dihisab, kemudian di mizan timbangan, kemudian diberikan catatan amal, kemudian ada syafaat, kemudian ada haud, kemudian ada sirat, ada kantarah, berakhir di surga dan neraka. Panjang lebar sudah kita bahas, itu luar biasa. Dan kajian-kajian seperti itu tuh, kajian raqaiqul qalb, kajian melembutkan hati yang harus sering kita dengar itu. Karena hati kita ini selalu muyuli kepada dunia, itu repot dan Devan. Kalau kita tidak cas hati kita, lobet terus pasti. Subhanallah. Al-ikthar min dzikril maut wa darul akhir. Sering mengingat kematian dan juga negeri akhirat. Selanjutnya, yang ke-8, at-tafarrugh lil akhirah wal iqbal ala ta'atillah wa i'marul awqat bidzikri wa tilawatil Qur'an. Menghabiskan waktunya untuk akhirat atau memprioritaskan waktunya untuk akhirat dan menuju kepada ketaatan kepada Allah dan mengisi waktu-waktunya untuk zikir, tilawatul Quran dan sesuatu yang bermanfaat lainnya. Maksudnya apa ini? Jangan membuang-buang waktu kita di dunia. Sibukkan waktu kita di atas muka bumi ini untuk melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Sibukkan waktu kita di atas muka bumi ini untuk mengejar alam akhirat. Bukan berarti sekali lagi, bukan berarti nggak boleh cari dunia. Tidak, salah. Tidak, kita hidup di atas muka bumi ini. Tapi jadikan tujuan utama kita akhirat. Jadikan tujuan utama kita, ambisi terbesar kita akhirat. Wabtaghi fima ataqallahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah oleh kalian negeri akhirat kalian, tapi jangan lupakan nasib kalian di dunia. Ya, cari akhirat, jangan lupa dunia. Berarti yang prioritas mana? Akhirat. Jangan lupa nasib kalian di dunia, karena kalian hidup di dunia, nggak boleh berpangku tangan kepada orang lain, nggak boleh meminta-minta dan seterusnya. Maka sibukkan diri kita dengan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla.
Sibukkan waktu kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Jangan pernah buang-buang waktu kita di atas muka bumi ini. Selanjutnya, al-badhlu wal infaq wa kathratus sadaqah. Memperbanyak infak, sedekah, dan mencurahkan perhatian kita kepada itu. Karena fitrah manusia, ikhwan, pelit. Kalau dia nggak sedekahkan, kalau nggak diinfakkan hartanya, nggak akan sedekah dia. Makanya para ulama sering mengatakan apa, ibadah itu awalnya biasanya memaksa untuk melakukan ibadah, kan gitu. Yang lama kelamaan mendapatkan kenikmatan karena itu sebuah kebutuhan ibadah itu. Tapi awalnya biasanya untuk mendapatkan kenikmatan dalam ibadah itu harus memaksa diri kita dulu. Nah, salah satunya ini nih, sibukkan diri kita atau dengan infak dan sedekah. Sering berinfak, sering bersedekah, memberikan kepada orang. Dengan itu subhanallah, itu hati kita luar biasa banget itu. Sehingga ketika ada seseorang mengadu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kerasnya hatinya, Rasul mengatakan apa? Idza aradta an talina qalbaka fa'at'imil miskin wamsah ra'sal yatim. Apabila apabila engkau menginginkan kelembutan hatimu, maka berikan makan kepada orang-orang miskin dan usap kepala anak yatim. Allahu Akbar. Ya, memberikan makan kepada orang-orang miskin, orang yang membutuhkan, datang kepada mereka, lihat apa yang mereka butuhkan, bantu. Itu luar biasa hati kita, ya. Jangan kepala kita mendongak selalu ke atas, nggak akan pernah bersyukur kalau seperti itu. Tapi selalu melihat ke bawah tentang masalah duniawi dan masalah nikmat. Salah satunya ini nih, sering bersedekah, sering melihat bagaimana kehidupan orang-orang miskin. Dan ini diwasiatkan Nabi SAW pada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Sehingga Abu Dzar termasuk sahabat yang luar biasa kepada orang-orang miskin, mencintai mereka, dalami kehidupan mereka. Itu menjadikan hati kita selalu bersyukur kepada Allah, menjadikan hati kita melembut luar biasa. Selanjutnya pula, yang terakhir, belum, satu sebelum terakhir, tarku majalisi ahli dunia wa ishtighal bi majalisi ahli akhirah. Meninggalkan majelis-majelis ahli dunia, meninggalkan majelis budak dunia, dan sibukkan dengan majelis-majelis akhirat. Itu majelis ilmu, majelis amal saleh. Meninggalkan majelis-majelis dunia tuh. Meninggalkan majelis-majelis yang menyibukkan diri kita tentang akhirat. Jadi kalau kita ingin mencintai akhirat, jangan duduk kepada orang-orang yang cinta dunia. Nggak akan pernah itu yang dibahas apa? Oh, luar biasa, ini ada jam baru keluar, bagus ya. Harganya murah loh, cuma 200 juta. Jam 200 juta, apa inilah, ilah. Ini ada apa? Apa kemarin itu, subhanallah, saya yang lihat ya. Apa pelek atau apa subhanallah. Barang yang kecil luar biasa, harganya mahal luar biasa, bilang murah. Ini apa ini subhanallah. Kalau digunakan itu untuk bersedekah tadi itu kepada orang-orang fakir miskin, luar biasa manfaatnya, masya Allah. Digunakan untuk hambur-hamburkan harta nggak jelas, subhanallah. Waduh, baju keluar bagus luar biasa, cuma murah, cuma 25 juta. Baju apa 25 juta? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Subhanallah itu. Ada mobil keluar bagus ini. Luar biasa nih, harganya cuma 2 M. Cuma 2 M lagi, cuma. Apa ini? Enggak, salah satunya kata para ulama ini meninggalkan apa? Meninggalkan membeli barang-barang yang mewah. Salah satu masuk ke sini nih. Masuk ke sini, subhanallah nih. Meninggalkan apa? Membeli barang-barang yang mewah. Karena itu biasanya akan menjadikan hati kita mau nggak mau akan cinta kepada itu. Bukan berarti nggak boleh beli barang bagus ya, subhanallah. Mewah ini kan beda. Mewah ini pasti kan mahal harganya kan gitu ya. Kalau ada yang di bawahnya itu lebih ahsan untuk menjaga hati kita. Kenapa? Hati kita lemah ya, Pak. Hati kita lemah, subhanallah. Ketika orang wah lebih bagus, ngomongin dan seterusnya, akhirnya kemudian apa ngikut. Tinggalkan majelis-majelis dunia seperti ini. Dan tinggalkan teman-teman dunia seperti ini, sayang.
Ngomongin masalah itu aja ntar pasti itu. Tas harganya ratusan juta, tas kotak ratusan juta. Apa ini? Sampai nggak habis pikir luar biasa. Apa hebatnya tas itu? Tas ratusan juta sih nggak habis pikir luar biasa tuh. Tas kotak ratusan juta. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La haula wala quwwata illa billah. Itulah manusia, kawan. Gak ada habisnya. Gak akan pernah ada habis tentang dunia. Semakin dia masuk ke dunia ini nih, semakin dia akan tercebur kepada dunia ini dan tergulung dengan ombak dunia ini. Samudra yang tidak bertepi, luar biasa. Persis yang dikatakan oleh para ulama. Orang-orang yang mencintai dunia seperti meminum air laut. Yang air laut itu tidak akan menghilangkan dahaganya, tidak akan hilang hausnya, yang akan bisa memadaratkan diri, mati kebanyakan. Sama seperti hati kita. Dunia mematikan hati kita. Tinggalkan majelis-majelis orang-orang yang selalu menyibukkan diri tentang dunia, tinggalkan. Makanya para ulama ketika apa? Mau duduk, ada orang mau duduk dengan dirinya di majelisnya, majelis ilmunya, syaratnya apa? Jangan pernah berbicara tentang dunia di majelis kami. Yang subhanallah itu. Sekali lagi, bukan berarti tidak boleh mencari dunia, tidak, salah, bukan itu. Tapi jangan jadikan dunia sebagai tujuan utama kita. Jangan jadikan dunia sebagai ambisi terbesar kita. Orang yang menjadikan dunia sebagai ambisi terbesarnya pasti akan kecewa dunia akhirat. Pasti akan merana dunia akhirat. Dan yang terakhir yang ke-10, mutala' akhbar az-zahidin bi khassa sirat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi. Membaca kisah-kisah orang-orang zuhud terdahulu, terutama kisah para nabi, kisah Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan Aisyah apa? Pernah berlalu bulan sabit bersama. Bulan sabit berlalu lagi. Lam yuqad fi baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak nyala tungku perapian Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rumahnya. 2 bulan, bayangkan. Enggak nyala kompornya Nabi sallallahu alaihi wasallam di dapurnya. Urwah bin Zubair bertanya kepada bibinya Aisyah, apa yang kau makan wahai bibiku bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam? Al-aswadan. Al-aswadan itu kurma dan air. Bayangkan ya, ini manusia terbaik yang pernah menginjakkan kakinya di atas muka bumi ini pernah makan kurma dan air 2 bulan. 2 bulan. Kita di rumah kita, Allahu Akbar, frozen full itu di freezer kita mungkin. Betul ya? Beras mungkin berkarung-karung luar biasa, daging sebanyak-banyaknya, sayuran luar biasa banyaknya. Masih nggak bersyukur juga sama Allah. Masih merasa kurang juga tentang dunia. Baca kisah orang-orang saleh terdahulu bagaimana? Baca kisah orang saleh terdahulu, terutama Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabatnya luar biasa. Allahu Akbar. Makanya sahabat ini kan menarik nih, kan. Ada sahabat yang kaya, ada sahabat yang miskin, betul ya? Bukan berarti dua-duanya nggak zuhud, dua-duanya zuhud. Abu Bakar Siddiq dan Umar kaya raya luar biasa, tapi zuhud. Kenapa? Karena tidak meletakkan dunianya di hatinya. Sehingga ketika ada perang Tabuk, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruh untuk infak. Umar menginfakkan setengah hartanya, Abu Bakar menginfakkan seluruh hartanya. Kalau hartanya itu di hati, nggak mungkin bisa dikeluarin itu, betul ya? Atau sebagian sahabat Abu Hurairah, Abu Dzar Al-Ghifari yang miskin, kemudian tapi sibuk dengan ibadah, sibuk dengan nuntut ilmu, sibuk dengan apa? Ketaatan kepada Allah. Ini pun zuhud kan gila. Kenapa? Karena pikirannya, hatinya bukan ngurusin dunia aja. Saya lagi, jadi bukan masalah kaya ataupun miskin, tidak. Ini menarik nih, Khone. Dibaca kisah-kisah orang zuhud terdahulu, orang zuhud itu luar biasa kan. Kemarin sudah kita jelaskan Nabi, betul kan? Nabi Sulaiman, Nabi Daud, yang punya kerajaan zuhud. Nabi Ayub yang diberikan sakit, zuhud juga. Subhanallah. Karena zuhud itu amalan hati. Bagaimana hatinya tidak terpaut kepada dunia. Bagaimana hatinya tidak tersibukkan dari mengingat Allah, dari beribadah kepada Allah. Dia bisa meninggalkan segala sesuatu yang tidak ada manfaatnya untuk negeri akhirat. Zuhud, ya. Nah, kisah-kisah orang saleh seperti ini itu luar biasa, Masya Allah. Sangat memberikan inspirasi besar bagi kehidupan diri kita. Ini mungkin yang saya biasa sampaikan. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan kemudahan kita untuk zuhud di dunia, sehingga Allah Azza wa Jalla bisa berikan berbagai macam keutamaan bagi diri kita dunia dan akhirat. Allahumma amin. Allah alam bisawab. Silakan mungkin kalau ada yang mau bertanya. Amin. Jazakallah khairan Ustaz.
atas pemaparan materinya. Langsung ke sesi tanya jawab ya Ustaz. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, kita beramal tidak bisa diwakilkan oleh orang lain. Contoh sholat puasa, Allah selalu mengawasi kita. Contoh menyogok orang agar kita masuk sekolah negeri atau instansi negeri. Aku malu Allah selalu mengawasinya. Bagaimana solusinya? Sudah menyiapkan bekal ke akhirat, bertawakal, tetapi masih berbuat maksiat kepada Allah. Mohon pencerahannya, Ustadz. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama di sinilah pentingnya ketika seseorang mempunyai ilmu agama. Jangan pernah malas, jangan pernah bosan untuk belajar ilmu agama Allah tabaraka wa ta'ala. Dan yang kedua, mengamalkan ilmu agama tersebut. Ini dua. Berilmu tentang ilmu agama Allah azza wa jalla dan mengamalkan ilmu agama itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita mengetahui bahwa kita hidup di atas muka bumi ini layaknya seorang musafir, layaknya seperti seseorang yang gharib, asing, dan dalam perasingannya, kan gitu. Maka dia akan tahu bagaimana bersikap yang benar kepada dunia ini. Bagaimana bersikap yang benar? Mengambil yang halal, meninggalkan yang haram, kan gitu. Bertakwa kepada Allah, mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah tabaraka wa ta'ala. Beribadah kepada Allah azza wa jalla semampu kita. Melakukan ketaatan kepada Allah, menjauhi hal-hal yang dibenci oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Jadikan akhirat surga sebagai tujuan utama kita. Mencari dunia silahkan, tapi ingat, ini bukan tujuan utama saya. Saya mencari ini agar saya dapatkan akhirat saya. Itu harus seorang muslim ya. Banyak orang salah ketika menafsirkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Oh, berarti dari ayat ini Ustaz, dari doa ini nih, berarti harus balance nih. 50% akhirat dan dunia. Salah ini. Coba artikan. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kepada dunia kami hasanah, kebaikan. Wa fil akhirati hasanah, kepada akhirat kami hasanah, kebaikan. Lanjutin. Wa qina adzabannar. Berarti akhiratnya dua. Betul lah, lindungi kami dari api neraka. Akhiratnya dua, dunianya satu. Mana lebih prioritaskan harusnya? Akhirat, kan gitu. Ditambah lagi kalau kita baca bagaimana para ulama menafsirkan Rabbana atina fid dunya hasanah. Di dunia hasanah, kebaikan. Di dunia hasanah bukan cuma apa? Bukan cuma rumah yang nikmat, kendaraan yang nikmat. Betul, itu termasuk fid dunya hasanah. Tapi salah satu tafsiran ulama dari fid dunya hasanah apa? Al-ilmu nafi' wal amal salih. Ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh, luar biasa. Ilmu yang bermanfaat, amal yang saleh. Itu fid dunya hasanah salah satu. Nah, selain dari yang tadi ya, rumah yang nikmat, mungkin kendaraan yang nikmat, pasangan hidup yang saleh dan salihah, anak yang lucu mungkin atau yang saleh dan saleh, betul itu semua fid dunya hasanah. Tapi salah satunya yang terima Mas Al-Basri menafsirkan al-ilmu nafi' wal amal saleh. Ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Ditambah lagi apa? Kita mencari dunia tidak lain tidak bukan untuk mendapatkan akhirat, itu harusnya ya. Sehingga apapun, misal seseorang, hatta dia mau jadi apapun, dia mau jadi dokter, dia mau jadi insinyur, silahkan. Seorang muslim memang harus seperti itu, harus pintar dari berbagai macam sisi, pintar dan seterusnya. Tapi dia kembalikan semuanya kepada akhirat Allah azza wa jalla. Nah, saya jadi dokter nih. Apa yang saya bisa berikan kepada kaum muslimin ketika saya dalam profesi saya? Contoh. Apa yang saya bisa berikan kepada agama ini nih? Ketika saya dalam profesi saya ini harus dipikirkan kan gitu. Hingga akan muncul dokter-dokter muslim dan muslimah yang masya Allah bertakwa kepada Allah azza wa jalla, nggak mau melakukan sesuatu yang haram kan gitu ya. Karena bukan berarti dokter nggak ada ujiannya, setiap semua manusia pasti ujiannya masing-masing gitu deh. Ada ujian masing-masing. Contoh, dokter datang kepada dirinya, sales obat. Dok, kalau dokter bisa melakukan obat sekian, kita bisa dapat kasih bonus dan seterusnya. Kalau dokter yang bertakwa kepada Allah, ya tinggal rasakin aja semua. Kasih-kasih. Dapat tuh banyak. Betul ya, contoh aja. Karena saya tahu yang seperti ini gitu. Jadi kalau dokter yang bertakwa kepada Allah, tadi saya lihat obatnya benar atau tidak, bagus atau tidak, perlu atau tidak saya resepkan ini. Kan gitu ya. Ini subhanallah. Jadi apapun profesi kita, apapun yang kita lakukan di atas muka bumi ini, arahkan selalu kepada surga Allah azza wa jalla. Pertanyaan berikutnya, Ustadz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Apabila kita punya rezeki yang mencukupi hanya untuk kebutuhan 1 minggu ke depan lagi, lalu adik kami butuh uang untuk servis motor, untuk mencari nafkah dia dan keluarganya, adik supir Gojek, dan uang yang dibutuhkan adik kami jumlahnya pas-pasan yang kami punya untuk kelangsungan 1 minggu ke depan. Benarkah pemahaman kami jika rizkiku tidak akan tertukar dengan orang lain, maka tanpa pikir panjang kami akan menyerahkan uang kami untuk membantu saudara tersebut dengan menyerahkan rizki kami selanjutnya sepenuhnya di dalam kekuasaan Allah. Apakah pemahaman kami ini benar, Ustadz? Iya. Kalau dia yakin, seyakin-yakinnya, karena ini berkaitan tentang yang pertama, berkaitan tentang masalah al-yakin. Karena salah satu definisi zuhud itu kan yakin terhadap apa yang ada di tangan Allah melebihi daripada apa yang ada di tangannya. Kalau benar-benar hatinya yakin, dan ini nggak bisa dibuat-buat ya, keyakinan ini nggak bisa dibuat-buat. Kalau dia yakin, seyakin-yakinnya, insya Allah Ta'ala Allah Azza wa Jalla akan berikan rezeki yang lebih kepada diri saya. Saya ingin bantu adik saya kesiangan itu, termasuk apa? Ma'isyah dia, kehidupan dia di motor tersebut. Ya Allah, berikanlah hamba rezeki yang lebih, ya Allah. Kalau benar-benar dia yakin itu luar biasa, Masya Allah. Istimewa, Masya Allah. Tapi kalau keyakinannya hanya kemudian mungkin setengah-setengah, betul ya? Atau kemudian keyakinan tersebut belum ada, maka yang paling pertama jelas dia harus prioritaskan adalah dirinya dulu sendiri. Kenapa? Allah mengatakan ya alladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dulu nih, dan keluarga kalian dari api neraka. Jadi yang paling pertama harus mendapatkan kebaikan dari diri kita dulu dan keluarga kita. Gitu. Di sini skala prioritas nih, skala prioritas tentang masalah ini. Kalau dia nggak yakin nih, bahkan nggak tahu sama sekali, nggak ada keyakinan sama sekali, mau saya kasih seminggu ke depan gimana, saya nggak tahu makan apa. Berarti dirinya dulu yang paling penting. Tapi kalau saya katakan tadi keyakinan, dan ini tingkatan ya, subhanallah. Kalau dia yakin luar biasa dan keyakinan yang luar biasa, jadi ini nggak mudah. Saya kata ini nggak mudah, subhanallah. Keyakinan ini nggak bisa dibuat-buat, subhanallah. Dia yakin dengan yakinnya Allah Azza wa Jalla pasti akan berikan kepada dia. Tapi jangan kemudian ketika Allah nanti seminggu nggak berikan, akhirnya ragu. Nah, keyakinan ini nggak benar. Nah, ini yang menjadikan kenapa Abu Bakar As-Siddiq berani menginfakkan seluruh hartanya, kata para ulama, karena Abu Bakar As-Siddiq yakin setelah beliau menginfakkan hartanya semuanya, beliau nggak akan pernah minta-minta lagi kepada orang. Beliau nggak akan pernah minta-minta ke orang. Beliau nggak akan pernah menghinakan dirinya di hadapan orang. Dan beliau benar-benar yakin, seyakin-yakinnya dari sisi Allah itu lebih besar daripada apa di tangannya. Dan sekali lagi keyakinan ini nggak bisa dibuat-buat. Maka kalau keyakinan itu belum muncul, keyakinan yang menjazim dalam hati kita itu belum muncul, maka jelas yang paling pertama didahulukan adalah kewajiban diri kita dulu. Kewajiban diri kita dulu. Misal tadi buat untuk seminggu ke depan. Misal untuk seminggu apa? Ke depan. Kita mungkin bisa prepare buat 2 hari atau 3 hari ke depan, selebihnya mungkin kita berikan kepada adik kita untuk membetulkan motor tersebut. Sehingga mudah-mudahan dengan itu kita bisa membagi dan Allah Azza wa Jalla bisa berikan pertolongan kepada kita. Dan doa kepada Allah agar Allah berikan. Memang nggak mudah luar biasa menimbulkan keyakinan seperti ini ya. Tapi kalau kita tanya tentang masalah hukum fikih, sebenarnya diri kita dulu yang paling pertama. Diri kita dan keluarga dulu, itu yang paling pertama kita harus prioritaskan. Jangan sampai kemudian kita seperti lilin malah menerangi orang lain tapi membakar diri kita, itu kan nggak boleh juga. Tapi kalau kita punya keyakinan yang sangat, dan ini nggak main-main, sekali lagi saya katakan, dan maka Allah silahkan, subhanallah. Atau yang saya katakan tadi yang ketiga, mungkin dibagi, nggak seminggu depan yang kita kasih, mungkin beberapa hari ke depan yang kita kasih, paling tidak untuk meringankan dia untuk membetulkan motor. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Jadi tengah-tengah ya Ustadz ya? Enggak semuanya. Pertanyaan selanjutnya Ustadz. Semoga Ustadz, keluarga, serta jamaah dalam keadaan sehat walafiat dan dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ahwan izin bertanya Ustadz, bagaimana cara orang kaya untuk zuhud? Karena mayoritas yang diceritakan tentang zuhud adalah orang-orang yang kurang mampu, sehingga mereka qanaah dengan apa yang mereka miliki.
Apakah orang yang selalu belanja kebutuhan materi dan dunia boleh dikatakan orang yang tidak zuhud, Ustadz? Mohon nasihatnya. Nah, kemarin sudah kita jelaskan. Ada orang bertanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala, ya Imam, orang yang punya 1.000 dinar, apakah bisa zuhud, wahai Imam? 1.000 dinar itu miliaran rupiah, mungkin bahasa kita sekarang mungkin sekitar 4 miliar lebih, luar biasa. Itu orang kaya, kan gitu ya. Bisa, kata Imam Ahmad, jelas. Ini menunjukkan bahwa bukan materi standar utamanya untuk zuhud, tapi apa? Hati, amalan hati. Kata Imam Ahmad, 2 syaratnya tapi. Kalau dia ingin zuhud, 2 syaratnya. Apa itu? Kalau 1.000 dinarnya itu kalau 1.000 dinarnya itu bertambah, berlipat-lipat misalnya, maka dia tidak senang berlebihan. Kalau 1.000 dinarnya itu berkurang, maka dia tidak sedih berlebihan. Likai la ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum, kata Allah dalam surah Al-Hadid itu. Kami jelaskan kepada kalian tentang ayat sebelumnya tentang masalah takdir itu. Bahwa Allah Azza wa Jalla mentakdirkan segala sesuatu dan itu mudah bagi Allah dan seterusnya. Untuk apa Allah jelaskan itu? Likai la ta'saw ala ma fatakum. Supaya kalian tidak bersedih berlebihan dari apa yang luput dari kalian. Karena yang dapat enggak bersedih luar biasa. Wala tafrahu bima atakum, dan supaya kalian tidak terlalu gembira akan apa yang kalian dapat. Jadi maksudnya apa? 1.000 dinar itu nggak sampai masuk ke hati. Harta kekayaan yang dia miliki nggak sampai masuk ke hati. Ini yang memang berat. Ini yang PR kita bersama, subhanallah, betul ya? Ini nggak mudah ini, subhanallah. Ini nggak mudah, luar biasa. Makanya sebagian ulama mengatakan apa yang namanya zuhud itu orang yang berhasil memasukkan akhirat ke dalam hatinya dan dunia di tangannya. Dunia bisa jadi tangannya tadi, orang kaya dia punya. Dunia tangannya. Tapi dunia ini nggak sampai masuk ke hatinya. Bisa jadi orang yang miskin tadi salah tuh. Bisa jadi orang yang miskin malah nggak zuhud. Kenapa? Karena dunianya selalu di sini nih. Di hatinya bahkan di pikirannya, dunia gimana saya dapatkan dunia, gimana ini. Padahal dunia nggak ada di tangannya. Dunia tangan nggak ada, adanya di mana? Di hati atau pikiran. Ini pun nggak zuhud. Nggak, sekali lagi bukan tentang masalah orang kaya ataupun orang miskin, tapi zuhud ini masalah hati, amalan hati. Bagaimana seseorang berhasil memasukkan akhirat ke dalam hatinya dan dunia di tangannya. Bagaimana seseorang berhasil mengeluarkan dunia dalam hatinya dan dunia di tangannya. Contoh orang yang zuhud. Orang kaya kemudian zuhud. Ketika ada apa? Ada momen untuk kemudian dia berinfak dengan hartanya. Apa yang dilakukan? Wah, luar biasa. Selalu nggak pernah tuh, selalu infak dengan harta, infak dengan harta, itu luar biasa, masya Allah. Nggak main-main, lihat yang saya katakan tadi tuh. Lihat bagaimana Abu Bakar As-Siddiq menginfakkan seluruh hartanya, Umar bin Khattab menginfakkan setengah hartanya, Utsman bin Affan menginfakkan 10.000 dinar, ditambah ratusan kuda, ratusan unta, Abdurrahman bin Auf, luar biasa. Jadi bukan berarti kemudian orang yang kaya bisa zuhud, salah. Abdurrahman bin Auf ketika meninggal itu meninggalkan harta warisan banyak banget, luar biasa. Maka disebutkan emas itu sampai dibelah dengan kampak untuk istri-istrinya, luar biasa. Apakah Abdurrahman bin Auf tidak zuhud? Luar biasa. 10 sahabat yang jamin surga, salah satunya Abdurrahman bin Auf. Orang kaya raya, saudagar yang luar biasa berhasil. Tapi lihat ketika Abdurrahman bin Auf dihadirkan makanan di hadapan. Makanan ini nikmat lezat. Kemudian ketika dia ingin makan, nangis dia. Apa kata Abdurrahman? Aku takut kenikmatan di surga Allah Azza wa Jalla Allah percepat di dunia. Jangan-jangan aku mendapatkan makanan nikmat dan lezat ini Allah percepat kesenangan tuh di dunia sehingga aku nggak dapat apa di akhirat. Dia tinggalkan makanan. Nah, itu luar biasa itu. Dia mau makan duniawi masih mikirnya apa? Akhirat. Kita beramal akhirat mikirnya dunia. Contoh apa? Sholat. Mikirnya apa? Dunia. Ini mau makan lezat, makanan nikmat luar biasa. Di kepalanya akhirat, kan the best banget itu, luar biasa ya Pak. Ini yang PR kita bersama sekarang. Jadi sekali lagi, bukan masalah orang yang kaya ataupun miskin, walaupun mungkin benar banyak orang-orang yang kaya yang Allah berikan ujian dari kekayaannya, betul, sahih. Gara-gara kekayaannya bakhil, jadi pelit, nggak bersedekah, nggak infak, jadi gara-gara kekayaannya akhirnya kemudian sombong di tengah manusia, gara-gara kekayaannya kemudian nggak menerima nasihat, kan gitu, meremehkan orang, gara-gara kekayaannya merasa ujub lebih daripada yang lain. Betul, ada banyak, maka subhanallah. Tapi bukan berarti yang miskin juga nggak ada ujiannya. Betul ya? Nah, jadi yang paling terpenting adalah bagaimana ketika Allah berikan ketakwaan bagi diri kita. Orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan kemudahan dia untuk zuhud kepada dunia. Allah. Terima kasih Ustadz.
Selanjutnya Mbak Nisa, ada pertanyaan? Insya Allah ada Mbak Evi. Oh, tafadholi Mbak Nisa. Jazakillah khairan Mbak Evi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Ustadz izin bertanya. Ana sudah diterima di satu ponpes dan Masya Allah itu impian Ana. Tapi kadar Allah orang tua Ana juga memasukkan kakak Ana di fakultas kedokteran yang biayanya hingga ratusan juta. Lalu kemudian Ana mendapat kabar dari orang tua Ana bahwa orang tua meminta untuk keringanan biaya kepada pihak ponpes dan kalau bisa dicicil pembayarannya, padahal hanya uang mukanya sebesar 25 juta. Lalu eh, Ana sampaikan kepada kedua orang tua Ana, Umi, Abi kan uangnya ada, kenapa harus dicicil? Ya, ini kan sekolah pondok nak, nggak apa-apa lah, yang penting kan dibayar. Ana sebenarnya malu Ustadz, dan begitu pihak ponpes tahu, pihak ponpes hanya memberi eh, kemudahan 2 kali untuk cicilan. Tapi akhirnya kedua orang tua Ana memutuskan tidak jadi karena tidak diberikan permintaan untuk mencicil sebanyak 7 kali. Ana sedih Ustadz, bagaimana Ana harus bersikap. Padahal Ana sudah sangat ingin untuk bisa masuk ke pondok karena Ana melihat teman-teman Ana kebanyakan sudah rusak komunitasnya. Apa yang harus Ana lakukan? Dan Ana disuruh untuk melanjutkan kuliah SMA umum. Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallah khairan. Cerita ini persis seperti dikisahkan oleh Ustadz Al-Fadhil Ustadz Abdullah Zain hafizahullah ta'ala, yang datang kepadanya calon orang tua santri yang seperti itu, dia minta keringanan. Ketika itu Ustadz melihat kok mobilnya bagus, Masya Allah, ada apa nih? Apa ibu termasuk orang yang tidak mampu dan seterusnya? Persis kayak gini. Saya baru masukkan kakak saya, kakaknya dia nih ke fakultas kedokteran, ratusan juta habis-habisan. Allahu Akbar, subhanallah, kata Ustaz, ratusan juta langsung bayar cash, tapi kemudian bayaran di pondok minta cicilan. La ilaha illallah. Ini nggak proporsional bagi orang tua. Ittaqullah, bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, wahai para orang tua. Bertakwa kalian kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan tidak boleh memasukkan anak-anak ke dalam universitas tertentu atau fakultas tertentu, kedokteran, itu silahkan. Selama itu halal silahkan, selama itu mubah silahkan, kan gitu. Tapi kenapa Anda nggak sering tidak proporsional tentang masalah ini? Contoh tadi. Kemudian bahkan naudzubillah, gara-gara nggak dikasih cicilan, anaknya disuruh diumum la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, wahai para orang tua, saya katakan bertakwa kepada Allah. Jangan sampai Anda menyesal nanti di kemudian hari, karena banyak sekali yang luar biasa datang kepada Ustadz, Ustadz saya salah Ustadz. Tuh, bukan sedikit ini. Salah saya Ustadz. Kenapa saya tidak mendidik anak saya dari dulu dari pendidikan agama. Sekarang ketika sudah besar susah diarahkan. Susah dipaksanya. Nyesel. Nyesel dapatkan hidayah yang terakhir, nyesel luar biasa. Nah, sebelum itu terjadi, sebelum penyesalan itu terjadi, itu bertakwa kepada Allah. Proporsional. Silahkan masukkan anak-anak di kedokteran, insinyur, silahkan, nggak terlarang sama sekali. Tapi jangan lupakan anak Anda untuk dapatkan agama yang terbaik, luar biasa. Agama yang terbaik, subhanallah. La ilaha illallah. Nah, karena kemudian maka bagi yang bertanya, doa kepada Allah. Berdoa kepada Allah agar Allah bukakan hati orang tua antum, agar Allah Azza wa Jalla. Dan ini subhanallah kenikmatan besar. Allah berikan hidayah kepada anak muda pada saat itu, melihat komunitasnya, teman-temannya banyak yang rusak, dia ingin masuk pondok untuk memperbaiki imannya. Allahu Akbar, ini kenikmatan besar ya Pak, yang tidak Allah berikan banyak kepada para pemuda atau pemudi Islam di luar sana. Harus orang tuanya bersyukur luar biasa. Berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah berikan kelapangan hati bagi orang tua antum, agar Allah berikan hidayah kelembutan bagi orang tua untuk bisa menerima ini.
Dan coba dari orang lain. Nggak bisa mungkin karena orang tua kan itu dari orang lain, orang yang disegani oleh orang tua, orang yang dipandang oleh orang tua, coba dia yang berbicara kepada orang tua kan gitu. Dan coba kalau yang itu coba cari pondok yang lebih murah mungkin. Betul ya? Intinya kan sebenarnya pondok yang sunnah seterusnya mungkin lebih murah dari itu. Yang penting biahnya, circle-nya terjaga, lingkungannya terjaga, mudah-mudahan. Yang paling penting adalah tawakal kepada Allah. Doa kepada Allah agar Allah jadikan Anda seorang yang saleh dan agar Allah berikan hidayah kepada orang tua. Allah alam. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Ustadz, Ana ingin melanjutkan kuliah ke UIM. Umi Ana sangat mendukung. Tapi sebaliknya, Abi Ana ingin Ana menjadi desainer. Masya Allah, ini perkara sekolah semua, Ustadz. Mana yang harus Ana turuti, Ustadz? Umi kah atau ayah Ana? Ayah Ana sampai mengancam kalau Ana tidak kuliah ambil desainer, tidak akan dibiayai untuk keberangkatan ke Saudi. Tapi setahu Ana, biaya semua ditanggung kalau diterima beasiswa di sana. Bagaimana untuk birrul walidain Ana, ya Ustadz? Apakah Ana harus tetap mengikuti ayah Ana atau umi Ana, Ustadz? Jazakallah khairan. Laki atau perempuan, Bu? Kok desainer ya? Laki, katanya ada Ustadz yang ini, ini laki-laki ambil desainer, makanya saya nggak tahu, mungkin desain itu kali Ustadz, seperti desain interior, semacam arsitek mungkin. Laki-laki Ustadz. Nah, nah. Barakallahu fikum. Nah, mempelajari agama Allah Azza wa Jalla adalah sebuah kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah. Tapi mempelajari agama ini yang pertama bukan hanya di Madinah, perhatikan baik-baik ini. Bukan hanya di Madinah, walaupun di Madinah itu penuh dengan kenikmatan, sahih, itu luar biasa. Karena saya lihat banyak orang tua mungkin menanamkan kepada anaknya, bagus mungkin niatnya, kalau nanti ke Madinah lah belajar, saya bilang jangan tanamkan seperti itu aja. Yang paling penting belajar agama. Karena kalau nggak dapat Madinah, akhirnya nggak belajar agama. Ini salah juga. Penting baik-baik nih. Karena belajar agama itu dimanapun. Walaupun di Madinah betul dengan banyak kenikmatan, tapi bukan berarti di Madinah nggak ada cobaannya. Berapa banyak anak-anak Madinah kemudian apa? Nggak Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Nggak Allah berikan ilmu. Sibuk dengan apa? Nge-vlog apalagi zaman sekarang, subhanallah. Sibuk dengan kemudian apa? Dengan travel, sibuk dengan dunia, akhirnya kemudian kuliahnya ditinggal, nggak pernah ke haram, ke nabawi, belajar kepada masyayikh. Ada juga ujian dan cobaannya macam-macam. Gitu. Makanya yang paling penting adalah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dan bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya berdoa kepada Allah agar Allah berikan kemudahan. Nah, kalau Allah Azza wa Jalla berikan kemudahan, insya Allah Ta'ala Allah akan lembutkan hati ayah antum, subhanallah. Lembutkan hati ayah antum di situ, masya Allah, mudah-mudahan. Dan saya katakan tadi, bisa dengan orang lain yang lebih disegani oleh ayah antum, bisa dengan mungkin datang ke kajian tentang masalah pentingnya belajar ilmu agama, nikmatnya belajar mungkin di Madinah kan gitu ya. Datang dengan orang tua, di situ orang tua bisa melihat dan seterusnya. Karena subhanallah macam-macam. Ada yang saya sering katakan, ada anak diuji sama orang tuanya, ada orang tua diuji dengan anaknya, ada suami diuji dengan istrinya, ada istri diuji dengan suaminya, dan itu manusia, dan itu duniawi. Dan itu duniawi, darul bala wal imtihan, tempatnya ujian dan cobaan di atas muka bumi ini. Maka teruslah bermunajat kepada Allah, gantungkan hati kita kepada Allah. Yakinlah barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah Azza wa Jalla akan berikan jalan keluar dari setiap permasalahan hidup. Maka terus tingkatkan takwa antum kepada Allah, terus berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian apa? Bisa yang menasehati mungkin orang tua antum, mungkin orang-orang yang dipandang oleh orang tua antum, orang-orang yang disayangi dan seterusnya. Kalaupun itu tidak dan seterusnya, mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan yang terbaik bagi diri antum. Wallahu a'lam bishawab. Yang saya katakan tadi, belajar agama bukan hanya di Madinah. Ustaz, satu pertanyaan lagi, Ustaz. Ibrahim. Ya, baik Ustaz. Ustaz, apa yang dimaksud dengan bertakwa semampunya? Apakah barometernya? Ana seorang istri di mana Ana mendapatkan KDRT. Ana sudah berusaha untuk khidmat kepada suami, tapi rupanya ini sudah menjadi tabiat suami.
Ana pernah mendengar bahwa seorang istri yang meminta khulu maka maharnya harus dikembalikan. Apakah dengan kondisi seperti ini di saat suami tidak menjalankan syariat dan melakukan KDRT, bila nanti Ana melakukan khulu, apakah mahar harus Ana kembalikan karena maharnya sudah Ana pakai untuk berobat ibu Ana? Mohon nasihatnya Ustadz. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Ya, yang pertama, permasalahan seperti ini sebenarnya permasalahan yang harus dua belah pihak hadir supaya apa? Supaya berimbang dari apa informasi yang bisa didapatkan. Tapi saya jawab sesuai dengan yang dipertanya. Saya jawab sesuai dengan apa? Dengan pertanyaan. Karena saya nggak tahu keadaan asli seperti apa ya. Nah, secara umum pada hakikatnya betul Rasulullah SAW melarang seorang istri yang meminta khulu, minta cerai kepada suaminya. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan lam yarih ra'ih al-jannah, tidak mencium aroma surga. Siapapun istri yang meminta khulu kepada suaminya tidak mencium aroma surga. Ini secara hukum asal. Tapi kata para ulama, ada keadaan-keadaan di mana seorang istri dibolehkan untuk meminta khulu kepada suaminya. Salah satu tadi, ketika mengalami KDRT, ketika suaminya melakukan maksiat atau dosa besar, kesyirikan, zina, nggak sholat misalnya, ketika suaminya kemudian sudah tidak suka kepada dirinya tapi kemudian mau menyiksanya supaya nggak menceraikannya, macam-macam, ada beberapa hal. Salah satunya masalah KDRT, boleh bagi seorang suami istri tersebut kalau benar-benar jelas KDRT itu untuk minta khulu kepada hakim, dan memang di antara persyaratannya mengembalikan maharnya. Tapi itu semua pada hakikatnya itu kembali kepada kesepakatan. Kembali kepada kesepakatan. Kalau kemudian ketika itu suaminya kemudian merelakan atau kemudian bisa menyicilnya, atau kemudian hakim nanti dengan kebijakan hakim seperti apa, itu bisa insya Allah pada hakikatnya. Dan ini subhanallah, ini naudzubillah min dzalik, seorang laki-laki, seorang suami, saya lihat banyak yang luar biasa melakukan KDRT kepada istri. Ini gimana ini, subhanallah. Yang saya bingung lagi, sudah ngaji, sudah kenal sunnah, tapi tetap berbuat keburukan kepada istrinya. Bahkan sampai melakukan KDRT. Ini gimana ilmunya? Ditakutkan ilmu nggak bermanfaat seperti ini yang didapatkan. Naudzubillah min dzalik. Nabi SAW menyebutkan rifqan bil qawarir, berlemah lembutlah kalian kepada gelas-gelas kaca. Siapa itu gelas kaca? Bisa para wanita. Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan aku, kata Nabi, orang yang paling baik kepada keluarga. Di antara sunnah Nabi SAW, di antara ajaran Rasul SAW adalah berlemah lembut kepada anak dan istri kita, kepada keluarga kita. Subhanallah, para laki-laki dengarkan ini penting banget, subhanallah. Na'udzubillah min dzalik. Maka bisa diajukan ke hakim, intinya tadi, kemudian nanti bisa minta solusi kepada hakim dan atau pengadilan agama sekarang. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan ya. Semoga Allah tabaraka wa taala berkahi pertemuan kita. Semoga Allah tabaraka wa taala jadikan diri kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang selalu Allah berikan hidayah taufik untuk meniti siratal mustaqim, sampai nantinya Allah azza wa jalla wafatkan diri kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Sebagaimana Allah azza wa jalla kumpulkan kita via online ini, semoga Allah bisa kumpulkan kita nanti di surga firdaus tanpa hisab dan tanpa adab. Allahumma amin rabbal alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khairan wa barakallahu fiik Ustadz atas ilmu dan bimbingannya. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa menjaga Ustadz, keluarga, juga kepada kita semua. Amin. Dan jazakumullah khairan juga kepada para jamaah yang telah setia mengikuti kajian online dari pagi hingga siang hari ini. Kami mohon maaf jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Semoga Allah mempertemukan kita kembali di majelis ilmu berikutnya dalam iman dan amal soleh yang lebih baik. Dan semoga Allah menerima amalan ibadah kita pada hari ini. Amin. Allahumma amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Jazakallahu khair wa barakallahu fikum. Wa jazakallah khair Ustadz. Waalaikumsalam.